Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah semua dalam sehat Pak. keadaan sehat. Alhamdulillah Ini sehat adalah hari walafiat. yang atau sinkronus terakhir ya di agenda 2. Supaya Bapak Ibu tidak salah paham, kenapa tadi harusnya jam 10 saya sudah mengawali, tapi lebih dari 4 menit ada telepon dari pimpinan Bapak Ibu, sehingga kita terlambat gitu ya, 4 menit. Jadi ada telepon dari pimpinan Balai Diklat ya, membahas masalah pelajar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke sinkronus yang ketiga ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu menampilkan hasil tugas individu yang ketiga, yaitu membuat matriks pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan. Silakan dimulai dari siapa dulu Bapak Ibu? Siapa yang berkenan untuk menampilkan lembar kerja individu yang ketiga? Izin Bapak, Ya, silakan. punya di share. Ya, Saya terlihat Bapak mana? ya sudah terlihat ya. Baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menampilkan matriks dari isu yang saya pilih dan juga terkait kegiatan tahapan dan juga pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama di sini isu yang saya pilih yaitu belum optimalnya informasi layanan secara elektronik atau digital di KUA saya, yaitu KUA Pracumantoro Kabupaten Wonogiri. Yang pertama untuk kegiatan yang saya gunakan yaitu penjadwalan dan evaluasi rutin konten KUA Kecamatan Pracumantoro di platform media sosial dengan tahapannya yaitu identifikasi target pengguna platform, baik itu dari usia nikah, kemudian perangkat desa dan tokoh agama, kemudian pemetaan konten dan kalender editorial, dan juga monitoring interaksi dan tanggapan. Nah, adapun pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan dan tahapan ini, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, menyediakan informasi, layanan cepat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga akuntabel, adanya monitoring dan evaluasi secara terukur dan tanggung jawab. Kemudian di kegiatan kedua itu ada sosialisasi pelayanan di KUA dengan atau kepada perangkat desa untuk penyebaran informasi layanan baik secara fisik maupun nanti secara digital. Adapun tahapannya, yang pertama identifikasi target pelaku penyebaran informasi yang saya targetkan yaitu perangkat desa, tidak hanya di kelurahan tapi juga sampai di RT RW nanti Pak untuk penyebaran informasinya. Kemudian juga tokoh agama seperti takmir, masjid seperti itu. Kemudian tahapan lainnya evaluasi hasil sosialisasi tersebut, dan juga ini ada kerjasama dengan penyuluh agama di KUA saya Pak, karena mereka lebih paham seluk-beluk daerah di kecamatan. Nah, adapun nilai-nilai berakhlak yang ada pada sosialisasi ini, yang pertama ada kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan perangkat desa dan penyuluh agama sebagai mitra dalam pelayanan publik, dan juga loyal, di mana sosialisasi ini ditujukan sebagai bentuk untuk memajukan peran KUA secara profesional untuk dipandang baik, lebih baik di masyarakat. Kemudian di kegiatan yang ketiga itu ada pelatihan literasi digital untuk pegawai KUA dengan tahapannya yaitu konsultasi terlebih dahulu dengan atasan saya untuk penambahan materi pelatihan literasi digital, kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan ini sebenarnya untuk apa, kemudian setelah itu, setelah pelatihan nanti juga ada evaluasi hasil pelatihan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu kompeten, meningkatkan kapasitas digital pegawai,
kemudian loyal, ikut serta secara sukarela, berkontribusi demi kemajuan instansi dan kolaboratif, yaitu juga melibatkan tidak hanya saya selaku penghulu di sini, tapi juga semua elemen di KUA, admin, penyuluh, dan mungkin beberapa nanti ada tambahan mungkin P3N mungkin dari desa saat pelatihan dan pasca pelatihan. Kemudian di kegiatan keempat, pembuatan sistem penilaian kepuasan masyarakat melalui link GFORM atau link sejenisnya. Dengan tahapannya yang pertama membuat kuesioner sederhana, kemudian mengolah data, kemudian mengidentifikasinya seperti pengetahuan masyarakat mengenai Sinkah itu sendiri tahu atau tidak, kemudian mereka punya email atau tidak, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga menyusun rekomendasi perbaikan internal KUA dari sistem penilaian kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Dengan nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu meningkatkan kualitas layanan berdasarkan hasil penilaian keputusan masyarakat. Kemudian ada kompeten, bahwasanya mengidentifikasi masalah ini tidak hanya asal-asalan, tapi dengan data. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan video dan infografis. Dengan tahapannya yaitu identifikasi jenis layanan, baik itu layanan nikah, rujuk, rekomendasi nikah, bimbingan perkawinan, dan juga layanan lainnya yang bisa didapatkan di KUA. Dan juga ada tahapan membuat format desain, infografis, dan video. Ini ditujukan untuk pegawai KUA-nya sendiri. Dengan nilai berakhlak yaitu pertama adaptif, mampu mengembangkan kemampuan dan pendekatan digital untuk mengikuti perkembangan zaman, dan juga harmonis memberikan akses informasi layanannya itu mudah, bermanfaat tanpa ada membedakan usia ataupun status. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini jenengan rumah saya sudah bagus ini Pak ya. Sudah jelas ini. Nah, untuk kegiatan Pak, itu sebaiknya satu saja. Ya, maksudnya gini, di dalam satu kegiatan ini saya bacakan ya di jenengan ini. Satu, penjadwalan dan evaluasi rutin. Itu ada berapa kegiatan itu? Dua. Yaitu penjadwalan satu, evaluasi satu. Nanti alat ukurnya susah. Jadi pilih satu saja Pak. Satu. Apa penjadwalan, kemudian evaluasi, penjadwalan sendiri, kegiatan sendiri, evaluasi kegiatan sendiri juga nggak masalah. Jadi dalam satu kegiatan itu satu saja, supaya tidak ambigu ya, dan pengukurannya mudah. Kalau di guru ya, guru itu kan enggak boleh di dalam kompeten, di dalam satu KD itu ada dua kompetensi, ya kan? Dalam satu KD harus ada hanya boleh satu kompetensi, sehingga mudah mengukurnya. Ya kan, Bapak Ibu guru? Dalam satu materi hanya boleh satu kompetensi, tidak boleh ada lebih dari satu kompetensi agar mudah mengukurnya. Sama Bapak, kegiatannya satu saja. Ya, evaluasi dibuat kegiatan tersendiri tidak apa-apa. Terus di bawah juga kegiatan dua sosialisasi tidak ada adanya ya. Kemudian kegiatan yang tadi yang di bawah. Terus, nah, terus, oke. Nah, ini atau GFORM atau jenisnya, jangan pilih tentukan saja. Menggunakan GFORM, ya sudah GFORM. Google Form maksudnya kan. Kemudian yang nomor 5 ini, mau video atau infografis. Atau dua-duanya. Ya, pilih video atau infografis. Misalnya video saja, kemudian tambah yang lain. Yang kegiatannya 6, membuat infografis. Gitu. Sehingga mudah mengukurnya Bapak. Pilih salah satu. Nah ini sudah pas ini, coba ke atas lagi, termasuk dalam tahapannya ini mudah ini. Untuk memastikan outputnya ini. Nanti jadi Bapak Ibu di agenda habituasi itu nanti Bapak Ibu akan membuat matriks. Ada 6 kolom di matriks di rancangan aktualisasi. Kolom nomor, kolom kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, lalu output, kolom output atau hasil, lalu pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak, kemudian kolom kontribusi, visi, dan misi. Itu nanti akan Bapak Ibu lakukan di
agenda habituasi aktualisasi, rancangan aktualisasi. Nah, ketika membuat uraian tahapan itu gunakan rumusan yang mudah untuk menentukan hasilnya. Nah, ini sudah dicontohkan nih. Ini kan sudah contoh ini. Contoh jenengan adalah identifikasi target penggunaan platform. Kira-kira outputnya apa, Pak? Outputnya, jadi nanti keterangan mengenai layanan itu sendiri, Pak, di media sosial. Mohon maaf, termute, Pak. Ya, gampang ini lapor apa outputnya? Laporan hasil identifikasi. Sudah cukup gitu outputnya nanti. Ya, laporan hasil identifikasi. Yang kedua, pemetaan konten dan kalender editor. Outputnya laporan hasil pemetaan. Pemetaan. Yang ketiga, monitoring interaksi dan Interaksi. tanggapan. Laporan Sorry. monitoring. Oh, Meskipun laporannya itu baru hanya satu lembar, tidak apa-apa. Tapi ada barangnya, ada wujudnya. Ini loh hasil identifikasi saya. Ini loh hasil pemetaan saya. Ini loh hasil monitoring saya. Jadi yang namanya output itu barangnya ada, bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau yang bisa dilihat itu aplikasi misalnya. Barangnya ada, wujudnya aplikasi. Gitu nggih. Nah, jadi untuk merumuskan tahapan, rumusannya adalah yang mudah dalam mewujudkannya. Contoh lagi di bawah ini, identifikasi target pelaku. Berarti outputnya apa? laporan identifikasi. Laporan identifikasi. Kemudian evaluasi hasil sosialisasi. Laporan dari hasil Laporan sosialisasi. laporan evaluasi. Ke bawah lagi. Nah, sekarang kerjasama apa? Outputnya Bentuknya apa outputnya? mungkin juga dalam bentuk laporan. Iya, dokumen Dokumen. kerjasama atau MOU dengan penyuluh. Jadi nanti ada tanda tangan penyuluh nih. Oh, iya. Kemudian konsultasi, Konsultasi dengan atasan juga berupa dokumen atau surat ya diperbolehkan. catatan hasil konsultasi, Oh, ya kan? Atau notulensi hasil konsultasi dengan atasan. Kemudian membuat kuesioner nanti apa dokumennya, outputnya? dokumennya, outputnya jelas link JIPOM itu sendiri. Ya bisa formulir kuesioner atau instrumen kuesioner, ya. Nah kemudian olah data, Olah outputnya data, apa? outputnya Excel, Pak. Nah hasil olah data, ini ada dua nih, olah data dan identifikasi. Iya. Panjenengan bisa dipisah itu, olah data Oh, sendiri, ada hasil identifikasi sendiri. Kemudian menyusun rekomendasi, perbaikan internal lokal. dokumen rekomendasi. Rekomendasi. Tuh Pak ya. Nah kemudian kita ke fokus ke pemaknaan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya menerangkan ini supaya Bapak Ibu memiliki pola pikir yang sama ya. Memiliki cara berpikir yang sama. Nggih. Oke, sekarang pemaknaan. Nah jadi kalau pemaknaan keterkaitan nilai-nilai, sasarannya adalah panjenengan sendiri, bukan orang lain. Sasarannya adalah panjenengan sendiri. Bisa dengan alat bantu pertanyaan. Jadi dikaitkan dengan kegiatan ya. Saya ada kegiatan penjadwalan rutin konten KUA. Bagaimana sih wujud penjadwalan rutin konten KUA Kecamatan Pracimantoro yang menunjukkan berorientasi layanan? Jenengan yang melakukan itu. Bagaimana sih cara saya mewujudkan, cara saya membuat jadwal rutin konten KUA Kecamatan Pracimantoro yang berorientasi layanan, bagaimana?
saya. Gitu. Jadi sayanya Pak. Bagaimana sih saya melakukan sosialisasi pelayanan KUA yang kolaboratif? Ini kan wujudnya apa ini? Bekerja sama dengan perangkat desa. Kemudian di sini ada dengan cara bagaimana yang akuntabel dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi ini perumusan seperti ini yang bisa di apa bisa diadaptasi ya, bisa ditiru ya. Kalau saya Pak ini sudah betul Pak ini. Menyediakan bagaimana cara saya membuat jadwal rutin konten KUA Kecamatan Prasimantoro yang berorientasi layanan. Nah, saya membuatnya dengan menyediakan informasi layanan cepat, jelas, dan mudah diakses masyarakat. Ya, tentunya nanti konten kontennya terkait dengan kegiatan, Pak. Berarti tentunya terkait dengan jadwal rutin konten KUA. Ya, menyediakan jadwal rutin konten KUA yang cepat, jelas, dan mudah diakses masyarakat. Jadi referensinya atau rujukannya ke kegiatannya Bapak ya. Ya, jadi Pak Nurhata ini sudah sesuai Pak. Tinggal panjenengan pilih lagi tadi ada Oh masukan iya. dari saya kegiatan-kegiatan yang double bisa panjenengan pisah gitu. Bisa panjenengan Oke, pisah. Pak. Ya. Nah, kemudian untuk satu kegiatan dalam pemaknaan itu tidak harus tujuh-tujuhnya. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Nurhada itu untuk satu kegiatan dia mengaitkan dengan dua nilai dasar, yaitu berorientasi layanan dan akuntabel. Ya, tidak harus tujuh, tidak harus ke tujuh-tujuh, tidak harus. Tetapi di situ ada implementasi nilai dasar berorientasi layanan, kemudian akuntabel, bahkan ada yang tiga ya Pak ya, ada yang tiga. Itu boleh seperti itu Bapak Ibu. Tidak harus tujuh-tujuhnya. Oke. Kemudian yang perlu ditekankan juga bahwa begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan akan melakukan aktualisasi itu dalam waktu 30 hari ya, 30 hari. 30 hari itu nanti kalau kembali dilihat harus sudah dalam bentuk wujud laporan Bapak Ibu. Harus berwujud laporan. Maka sesungguhnya kalau 30 hari itu dibagi tiga, itu ada persiapan, ada pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kalau dikonversi waktu, kira-kira menjadi seperti ini. 3 sampai 5 hari untuk persiapan, 20 hari untuk pelaksanaan, 3 sampai 5 hari untuk evaluasi dan pembuatan laporan. Maka pastikan Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu buat dapat dicapai dalam waktu 20 hari kurang lebih. Dan kalau 30 hari itu sudah dalam bentuk laporan. Mengapa saya mengatakan demikian? Bapak Ibu kembali diklat itu 3 hari cuma 3 hari. 1 hari pertama Bapak Ibu itu nanti masih akan melanjutkan agenda 1 berkaitan dengan pembinaan mental. Hari pertama. Hari kedua sudah seminar besok ya di mana? Di pada saat aktualisasi, pada saat laporan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi. Jadi hari kedua sudah seminar laporan aktualisasi. Hari ketiga penutupan pelatihan. Tuh. Jadi pastikan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang sudah ditentukan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari dan sudah dalam wujud laporan. Tidak ada waktu lagi di balik diklat untuk membuat laporan. Belum nanti kendala printer dan sebagainya. Karena nanti pada saat seminar laporan itu kan Bapak Ibu mencetak tuh untuk penguji, untuk mentor, dan untuk moderator. Tuh ya Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang lain yang ingin berbagi tugas individu ketiga? Ya, saya boleh, Pak. Silakan Pak.
Izin saya share screen ya. Ya. Udah terlihat Pak? Ya, Ini perkenalkan Pak, saya Naji Alfain dari Visip Wali Songo Semarang. Saya mengangkat isu masalah soal lemahnya integrasi pelaporan data alumni. Tapi isu utamanya salah satunya apa namanya? Banyak alumni yang kemudian tidak mengisi data-data alumni. Itu faktornya karena eh, informasi yang kemudian tidak tersebar luaskan. Terus kemudian ya salah satunya banyak yang tidak tahu informasi soal itu. Hingga saya mengangkat ini eh, sebagai isu masalah di Visip Universitas Semarang. Nah, saya menulis lemahnya integrasi pelaporan data alumni untuk kegiatannya, itu menyusun strategi digital engagement alumni untuk tracer studi, mengintegrasikan link tracer studi kepada alumni. Ini nanti saya integrasikan melalui website Visip. Lalu kemudian yang ketiga, merencanakan dan melaporkan data alumni tiap triwulan. Terus kemudian yang terakhir, optimalisasi, update konten website fakultas ya, terkait dengan profil alumni, kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan wisuda fakultas yang berharap bisa masuk ke dalam eh, website Visip gitu. Nah, untuk ya. tahapan-tahapannya seperti ini, Pak Subhan, satu koordinasi dengan tim akademik, update database alumni, pembuatan konten kampanye tracer di media sosial, terus kemudian ada konsultasi dengan atasan, penyusunan rencana integrasi link tracer alumni, distribusi melalui kanal resmi Nah, website Visip, distribusi. terus kemudian menentukan waktu dan format kegiatan, kolaborasi antar prodi dan bagian akademik, publikasi melalui media sosial, audit konten existing, menunjuk tim konten editor, dan penjadwalan update. Oke. Nah, untuk nggih, Ya, pripun Pak pemanaan Subhan? berakhlaknya terus pemanaan berakhlak. Untuk pemanaan berakhlaknya, berorientasi pelayanan, ini saya harus memastikan bahwa alumni mendapatkan layanan pasca kampus yang responsif. Kemudian data alumni diolah dan dilaporkan secara terbuka. Nah, ini nanti eh, dia laporkan juga melalui website Visip. Jadi ada kanal khusus di website Visip yang melaporkan tentang data-data alumni. Terus kemudian orientasi pelayanan, memahami kebutuhan alumni, akuntabilnya bertanggung jawab menyusun laporan hasil integrasi secara transparan, kompetennya berupa menyampaikan program kerja secara utuh, loyalnya menjaga sinergi antar unit kerja, adaptifnya yang mengikuti perkembangan informasi digital, dan harmonisnya adalah bekerja sama dengan seluruh unit. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Subhan, Oke. mohon masukan. Ya, yang pertama fokus di pemanaan ya. Pemanaan apakah harus dua-dua? Maksudnya, coba jangan gali lagi ya. Digali lagi mana sih nih yang relevan? Oke, Ya, digali lagi. Jadi bisa ketemu nambah lagi bisa jadi tiga. Ya, digali lagi. Kemudian jenengan antar oke, unit. bisa Nanti unitnya diperbanyak apa saja maksudnya. Bapak disebutkan karena di Wali Songo kan banyak ya. Ya, eh, Nah, ini kan ada kalau menjaga website sinergi Visip itu antar kan, unit kerja. nggih, Maksudnya unit kerja siapa? antar prodi, Nah, prodi yang ada disebutkan. di Visip, Ya, disebutkan disebut di aja situ. ya. Ya, disebutkan secara jelas. Kalau Hmm. ini kan saya masih nggak apa masih tanda tanya ini unit kerja kan banyak ini. Balai juga unit kerja, kan Kemenak juga unit kerja. Nggih. Ya, berarti jenengan lingkup saja Nggih. ditulis lingkup UIN Wali Songo gitu Pak ya. Terus di bawahnya tadi ada unit kerja tadi. Oh, nggih. Nggih. Oh ya. Oh ya, di Itu seluruh. dengan seluruh unit. Waduh, unit akeh banget ini jenengan hebat berarti. Belang-belang buana. Dibatasi nanti yang bisa jenengan ajak kerjasama berapa unit di situ. Malah bila perlu boleh Pak langsung disebut Nggih, nama nggih. unit-unitnya dari Ya. unit apa, prodi apa, prodi apa. Nanti kan bisa jadi Oh pertanyaan gitu ya. penguji, iya, ini kok gede banget unit apa saja. Tuh, kalau sudah kita kita Oh ungkap iya, iya. dengan jelas di rancangan kan, oh ini akan bekerja sama dengan unit, dengan prodi ini, prodi ini. Itu lebih membantu Nggih, nggih. panjenengan. Jadi sehingga tidak banyak pertanyaan gitu dari penguji nanti. Nah kemudian ini bukti fisik.
Yang memastikan bahwa tahapan jenengan itu nanti mudah dalam menentukan bukti fisiknya atau outputnya. Contoh kolaborasi antara prodi dan bagian akademik. Bukti fisiknya apa nanti? Outputnya apa? Kolaborasi antar prodi. Mm-mm. Apa nanti outputnya? Apa ya Pak kira-kira? Ini kan kalau kegiatannya merencanakan dan melaporkan data alumni ya. Jadi mungkin outputnya adalah saya terima data alumni dari Kolaborasinya dijelaskan harusnya. kolaborasi tapi ya. Kolaborasinya dijelaskan. Oke. Jangan kolaborasi tentang apa. Nah, kalau menjelaskan Oh kolaborasi ya. tentang apanya jelas, ya bukti fisiknya ya tentang apanya itu. Misalnya kolaborasi tentang data alumni. Berarti Hmm. outputnya adalah data alumni pro prodi. Prodi. Gitu, Pak. Oh ya. Nah, tadi Ya kan di ya. situ Nggih, kan nggih. Ya jeneng nih ya. merencanakan dan melaporkan data alumni tiap 3 bulan. Nggih. Nah, Mm-mm. ini ada merencanakan dan melaporkan. Maksudnya gimana, Pak? Saya belum tergambarin. Yang mana? Oh ini Merencanakan. merencanakan dan merencanakan ini menentukan waktu dan format kegiatannya itu Coba untuk dirumuskan menjadi satu kegiatan untuk apa? Kalau ini kan ada dua kegiatan nih. Kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaporan. nggih. Iya, jadi banyak ya. Ya, Perencanaan itu dirumuskan artinya jadi satu saja. merencanakan tahapan. Oh, jadi satu saja. Ya, apa rumusan? Kalau ini kan ada kata Berarti dan, apa? berarti ada dua kegiatan ini. Kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaporan. Gitu, Pak. Pelaporan. Nah, yang jenengan maksud Nggih. ini apa? Dalam pikiran jenengan, jenengan mau ngapa di bagian ini? Apa namanya? Merencanakan itu proses tahapan-tahapan dalam mengintegrasikan link tracer studi ke website niku maksudnya. Jadi harapannya habis habis alumni mengisi tracer studi, jadi kan nanti ada laporannya gitu. Nah, laporan itu yang kemudian di-up ke website fakultas. Masuk mboten? Merencanakan melaporkan data alumni tiap 3 bulan. Saya maksud saya pertanyaan saya ini kan ada dua kegiatan perencanaan dan pelaporan tuh, Pak. Eh, Iya. itu kok kenapa satu kenapa di tengah? Kalau perencanaan kenapa di tengah, tidak di bagian awal? Itu berkaitan dengan yang apa? Dengan yang mana? Dengan integrasi atau dengan apa? Merencanakan ini. Ya, berkaitan dengan integrasi. Itu harusnya di awal gitu. Ya di awal toh. Ah, Oh, tapi di awal sudah ah. ada menyusun strategi nih, Pak. Apa udah masuk nih? Nggak apa-apa Berarti ini hanya kalau melaporkan iya. saja, apa itu? Eh, pekerjaannya sama enggak menyusun strategi digital engagement dengan perencanaan ini sama Hampir enggak? sama untuk yang merencanakan. Ya, hampir sama. Kan menyusun strategi ini kan artinya nanti saya kolaborasi dengan yang menghandle website Visip, terus kemudian eh, tracer studinya, tim humasnya. Nah, nanti setelah selesai misalkan banyak yang udah mulai mengisi, nah itu saya melaporkan data itu melalui website. Jadi ada laporan di website. Wah, Pripun, Pak? nah iya bisa Pak. Ini menjadi menjadi kegiatan sendiri ya laporan ya. Jadi perencanaan tadi masuk di bagian atas strategi itu menyusun strategi. Iya. Oke, ini saya hapus saja yang merencanakan. Nah, tadi menjadi di atas bisa ditulis ini merencanakan strategi digital engagement Oke. itu sebetulnya Ini juga menyusun, sudah menggunakan kata menyusun. memang menyusun ya. Sebetulnya juga Oke, ter bisa tercermin aktivitas perencanaan. Ya, menyusun ini sudah masuk aktivitas perencanaannya. Oke, tidak apa-apa, Pak. aktivitas Sudah di berencana. bawah. Oke. Oke. Terus yang terakhir nih, Ki, optimalisasi update konten website fakultas. Ini tetap masuk atau dihapus aja, Pak? Lah, optimalisasi pakainya apanya dengan optimalisasinya?
Jadi eh, disempurnakan lagi apa yang ada di website gitu. Hmm. Data-data Yang menggunakan apa yang untuk gini, kalau misalnya optimal itu kan berarti tadinya minim, minim menjadi optimal, gitu. Untuk ya, mengatasi minim menjadi optimal itu kan butuh alat, butuh sesuatu. mm, mm, Misalnya nih, minimnya penggunaan media ya, basis digital dalam pembelajaran. Nah, supaya meningkat optimal, maka saya melakukan BIMTEK, pemanfaatan media pembelajaran berbasis multimedia. Jadi BIMTEK pembelajaran, BIMTEK pemanfaatan multimedia, BIMTEK pemanfaatan media pembelajaran berbasis multimedia untuk meningkatkan, untuk mengoptimalkan gitu. Jadi alatnya ada ini untuk mengoptimalkan jenengan menggunakan apa ini? Update. optimalisasi update konten. Ya. Ya, SDM sih sama ya. Jadi eh, kalau melihat dari data-data yang ada di website fakultas, kayak seperti data-data eh, dosen, terus kemudian daftar-daftar UKM-UKM, itu banyak yang tidak update. Eh, Lah kalau begitu cukup saja Nah, tulis update atau pembaruan data itu aja, Pak. oh gitu ya. Iya, Oke. kalau optimal mesti tadinya kondisinya minimal kan harus harus Oh iya. Pak runtutannya jelas itu ya. Langsung saja pembaruan Oke. pembaruan fakultas Indonesia update bisa Oke, dihapus. Kegiatan itu sudah kurang satu. empat Nanti kegiatan. di rancangan aktualisasi minimal 5 ya. Minimal 5 Oh kegiatan. minimal 5. Ya, Oh gitu. Oke. di Oke, oke. minimal 5 Oh evaluasi iya, berarti terakhir pelaksanaan evaluasi nggih. rangkuman. Bisa Pak nanti. Jadi ada 5 Oke, oke. kegiatan. Oke, ini saya Oke. tambahkan lagi aja. Kemudian untuk pemaknaan Oke, digali terakhir lagi. evaluasi. Dalam melaksanakan kegiatan, apakah hanya 2 nilai saja yang jenengan implementasikan? Jenengan gali lagi. Bisa jadi lebih. Oke, Bisa jadi oke. ada adaptif, ada loyal, ada kolaboratif, ada berorientasi layanan. Bisa jadi seperti itu. Kalau ini jenengan kan contohkan dua-dua. Oke, Nggak apa-apa ditambahi, Pak. oke, saya ambil Jenengan, dua-dua nih. jenengan gali lagi ya. Ditambahin Jenengan ya. gali lagi ya. Oke, Oke. oke. Jadi Oke, terima kasih polanya banyak gini. Pak Subhan. Polanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cara menyusunnya ya. Cara memaknai, berakhlak dikaitkan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi bisa dengan alat bantu pertanyaan. Bagaimana sih cara saya melakukan kegiatan ini yang menunjukkan berorientasi layanan? Bagaimana sih cara saya melakukan ini yang menunjukkan kompeten? Seperti itu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi diskusi? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya terkait dengan ini, Pak, penyusunan isu. Kemarin kan, kalau saya pribadi, pemilihan isu itu menggunakan eh, di agenda sebelumnya itu ada menggunakan apa ya, 3 cara. L, Ya, APKL. PKL, USG, dan Fishbone begitu. Ya. Kemudian muncul satu core isu dan itu saya pakai nanti. Dan Hmm. kalau melihat dari yang disampaikan Pak Subhan, itu nanti akan dijadikan aktualisasi, nggih. Ya, betul. Akan dilanjutkan di aktualisasi. Ya. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Apakah nanti dalam menentukan semisal punya saya itu adalah rendahnya kemampuan menulis eh, dari sivitas akademika di MTS saya? Apakah saya perlu menyertakan data yang mendukung bahwa memang itu lemah? Kemudian ketika nanti saya harus menyelesaikan itu, apakah nanti di akhir saya juga harus membandingkan
ada peningkatan di situ atau memang dikategorikan tidak lagi lemah seperti itu Pak, sudah menengah atau kuat seperti itu Pak. Oke. Matur nuwun. Ya, misalnya panjenengan punya gagasan gitu ya, gagasan untuk mengatasi isu minim atau kurangnya gitu. Nah, apakah kemudian dalam 30 hari itu harus betul-betul bahwa gagasan itu nyata berdampak meningkatkan gitu ya Pak ya? Pertanyaan kan begitu kira-kira ya rumusannya. Ya Pak Randi ya. Iya Pak. Ya. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu pastikan lagi, saya ulangi ya, pastikan kegiatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Dan 30 hari itu sudah dalam bentuk wujud laporan. Nah, kemudian yang kedua, karena statement saya seperti itu Bapak Ibu, bahwa pastikan kegiatan dalam waktu 30 hari itu, maka sebetulnya gagasan Bapak Ibu itu, ya, yang penting terlaksana dulu. Yang penting terlaksana dulu. Maka untuk mengatakan bahwa eh, apakah itu akan berhasil atau tidak, nanti kita bisa menyampaikannya di bagian latar belakang bahwa eh, dan bila perlu nanti ketika sudah masuk laporan bahwa misalnya Bapak Ibu punya alat uji ya, punya punya membuat aplikasi hanya pada tingkat uji coba, belum diimplementasikan. Maka di situ dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi selama masa aktualisasi dibatasi pada tahap uji coba. Asal dapat persetujuan dari mentor. Nah, maka yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, mentor ini juga harus memberikan persetujuan pada sampai tahap apa gagasan Bapak Ibu dilakukan. Nah, termasuk yang Pak Randi sampaikan tadi. Kalau misalnya saya punya gagasan minatnya literasi, minatnya apa kurangnya ya, kurangnya apa? Tadi Pak, Rendahnya kompetensi menulis dalam bahasa Inggris Pak. rendahnya kompetensi menulis dalam bahasa Inggris. Kita kan tidak bisa dalam waktu 30 hari itu langsung kayak Simsalabim. Nggak bisa tahu Pak. Karena soal Sangat sulit Pak. kompetensi, iya, soal kompetensi itu sangat dipengaruhi oleh individu. Mbok panjenengan ya, kita sendiri bola-balik nek melu Jumatan ittaqullah diberi wasiat takwa ya sama khotib ittaqullah ittaqullah belum tentu loh setelah keluar Jumatan kita dalam seminggu jadi orang yang takwa. Itu soal kompetensi meningkat itu soal individu. Belum tentu juga orang yang mengikuti pelatihan ya setelah pulang pelatihan jadi kompetennya hebat belum tentu. Maka yang penting dilaksanakan saja, Pak. Oke. Yang penting gagasan jenengan laksanakan saja. Saya punya gagasan ini yang menurut saya dapat meningkatkan kompetensi. Tuh. Jadi tidak perlu nanti ada alat ukur. Wah, ini sekarang sudah bisa. Wah, ini sekarang sudah meningkat tidak. Yang penting gagasan panjenengan laksanakan. Tercapai dalam waktu 30 hari. Di KUA juga demikian ada nih di KUA. Ada yang membuat memaksimalkan penggunaan media sosial untuk akses ya, akses layanan KUA bagi masyarakat. Jadi tujuannya untuk promosi layanan. Belum tentu dalam waktu 30 hari itu setelah diposting di media sosial masyarakat jadi bertambah, yang banyak tahu itu jadi bertambah. Belum tentu, kan butuh proses. Gitu Pak Randy, butuh proses. Kira-kira bisa diterima, bisa dipahami Pak Randy? Bisa Pak, terima Bisa ya. kasih. Jadi apa Pak? Intinya apa? Tidak perlu terlalu jelimet Pak untuk hasilnya Ya, seperti apa. iya. Tidak perlu terlalu jelimet hasilnya seperti apa. Yang penting jenengan punya gagasan, laksanakan. Gagasan, laksanakan.
Bagi yang membuat aplikasi bisa dibatasi hanya pada saat atas persetujuan mentor, dibatasi hanya pada sampai tahap uji coba misalnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, gagasan jenengan core isu yang jenengan angkat itu pastikan sudah mendapatkan persetujuan dari mentor. Gagasan-gagasan Bapak Ibu pastikan sudah diketahui oleh mentor. Pak, saya punya gagasan ini. Dalam waktu 1 bulan saya akan mengadakan kursus bahasa Inggris begini. Harapannya nanti literasi menulis bahasa Inggris itu bisa meningkat. Apalagi soal bahasa, Pak. Soal bahasa itu butuh pembiasaan kan, butuh pembiasaan, conversation, berlatih berlatih bicara dengan bahasa Inggris, kemudian writing, berlatih menulis bahasa Inggris itu kan butuh proses. Gitu, Pak. Ya. Itu enggak, yang penting Betul, Pak. gagasannya laksanakan saja. Oke. Nanti kalau pas ujian, gimana ini hasilnya gagasan Bapak? Hasilnya satu sudah dilaksanakan, yang kedua bahwa guru-guru sudah melakukan aktualisasi saya, misalnya ikut kursus dan sebagainya. Nah, terkait dengan meningkat atau tidaknya, perlu ada kesungguhan diri guru untuk terus berlatih. Kalau gagasan saya ini diterapkan oleh guru, saya yakin dalam masa yang akan datang, keterampilan atau keahlian guru dalam tadi ya yang jenengan sebutkan akan meningkat. Nah, gitu. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Kalau tidak ada kita diskusi. Izin Pak, singkat aja Pak. Ya, silakan Pak Rafal. Saya ingin tanyakan tentang skop pelaksanaannya Pak. Kebetulan kan saya guru ini. Ya, Jadi yang mau saya angkat itu mengenai optimalisasi pembelajaran sejarah dengan menggunakan virtual tour dari museum-museum gitu Pak. hmm. Nah, ketika pelaksanaannya nanti apakah saya harus memilih kelas atau memilih angkatan atau memilih keseluruhan kelas yang saya ajar gitu Pak. Terima Yang kasih. jenengan. Nah, pertama, jenengan isunya apa? Isunya belum optimalnya pembelajaran sejarah di Mangunogiri Pak. Belajar atau dari motivasi belajar Dari atau pem- dari pemanfaatan media? dari pemanfaatan media, Pak. Karena Ya, kan kalau untuk kontekstual kan butuh ke museum. ya. Jadi susah untuk mengatur waktunya karena pembelajaran yang lain kan juga ada. Jadi saya upayakan menggunakan fitur virtual tour museum gitu, Pak. Berarti kan core isunya sebetulnya minimnya pemanfaatan media pembelajaran mapel sejarah, ya kan? Iya, Ya. Pak. Panjenengan punya gagasan ingin menggunakan virtual museum sebagai media pembelajaran sejarah. Nah, Betul, berarti Pak. nanti judul rancangan aktualisasinya pemanfaatan atau penggunaan virtual museum untuk meningkatkan media pembelajaran mapel sejarah berbasis digital atau berbasis teknologi informasi atau berbasis multimedia. Media. Itu itu yang pertama bisa apa untuk judulnya kira-kira seperti itu nanti. Nah, Iya, Pak. pertanyaannya apakah untuk bisa untuk semua kelas? Nah, saran saya sejak kemarin ya fokus pada panjenengan. Ya, bila perlu sebutkan kelasnya, kelas berapa. Jadi di dalam core isu itu ada dua kondisi. Kondisi negatif yang jadi isu itu dan lokus sebetulnya itu Pak. Kondisi negatif dan lokus tempat terjadinya di mana. Nah, kalau itu nanti Bapak Ibu angkat akan dijadikan isu terpilih, kemudian Bapak Ibu punya gagasan dan selanjutnya Bapak Ibu membuat rumusan judul rancangan aktualisasi, maka di dalam judul aktualisasi itu menjadi 3 komponen. Pertama, berisi gagasan.
Kemudian kedua, kondisi ideal yang tadinya minim menjadi optimal, yang tadinya kurang menjadi meningkat. Kondisi ideal. Kemudian yang ketiga adalah lokus. Lokus itu kalau guru ya kelas, ya madrasahnya disebut. Kalau yang KUA, ya KUA-nya disebut, kantor Kementerian Agama disebut. Lokus. Jadi itu semakin spesifik, itu semakin bagus. Menunjukkan Bapak Ibu profesional. Menunjukkan Bapak Ibu profesional terhadap tugas Bapak Ibu sendiri. Bisa dipahami ya Pak Afrafal ya? Bisa, Pak. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda diskusi ya. Di chat ya, di chat room chat ini, chatting ini, saya kirim 2 video. Silakan didiskusikan, Bapak Ibu masuk kelompok ya. Didiskusikan. Apa saja core value yang tercermin dalam video. Kelompok 1 mencermati tautan yang pertama, video yang pertama. Kelompok 2 mencermati tautan video yang kedua. Bapak Ibu buat menggunakan Word atau PowerPoint buat pokok-pokoknya saja. Pertama misalnya berorientasi layanan tercermin pada aktivitas apa. Misalnya menyambut dengan ramah. Kemudian misalnya ada lagi kompeten. Tercermin dalam apa? Misalnya memberikan bimbingan perkawinan. Umpamanya seperti itu. Ya. Silakan didiskusikan Bapak Ibu. Waktu diskusi kurang lebih 15 menit ya. Dari Bapak Ibu masuk ke room. Untuk kelompok 3, masuk ke room. Saya kasih nama dulu ya. Room 3. Untuk kelompok 3 masuk ke room 3, kelompok 4 masuk ke room 4. Silakan Bapak Ibu berdiskusi, mencermati video yang tautannya sudah saya bagikan di chat. Silakan. 15 menit ya kita diskusi ya. Monggo. Open all room. Nah. Oh, punya saya nggak bisa kalau video. Dari tadi sinyalnya muter-muter. Yuk yang lain. Mas Okta atau Mas Afrafal share screen. Nggak jadi Pucit. Oke, tunggu. Oke, sip. Punya saya nge-lag. Ini pakai tabel yang kemarin aja ya. Ya, gimana Mas Afrafal? Proses. Oke, siap.
Orientasi layanan. Saking kunci ini? Lo sampai tanggal lalu Pak? Kalau 11 kita nih, kalau sebelumnya dengan kepala mohon maaf Bu, ini yang satu saya ambil karena untuk arsip data pertama jadi sudah kita masukkan dari Pak Kepala, semoga bermanfaat untuk Lagi administrasinya pinter. kita lebih posting nanti Oh, terus ya Pak. kami Assalamualaikum. kalau Monggo Mas. Pilih bahasa berapa? Nasi berapa? Betul Mas. Kamu gratis. Yes. Thank you. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bro. Tiga 6,2 Jadi apa Mbak? Oh. Kan cuma bagaimana ya? Jadi apa? Tanggal 13. Tanggal berapa? 30 Desember. Enggak Pak. Ya juga karena cara ini. Berapa pagi? Jadi nikahin kita Pak. Sama juga, gue ini tanda tangan ini. Jadi kalau kita sama tetap sehingga minggu hari juga jadi bulan itu tanggal 30 Desember 2020 wajib jam 8 pagi. Itu pagi? Dia mau mencari sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan berbahagia selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar KUA Kecamatan Bukul mengucapkan Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia rukun. KUA pelukung. Yes. Oke, sip, monggo dibahas dari pertama.
Langsung saja yang pertama berorientasi pelayanan. Iya, orientasi pelayanan. Iya Mbak Hafsat ditulis langsung buat narasinya. Pakai kalimat yang singkat tapi jelas aja ya, biar Iya, cepat ya. iya Ya, benar. singkat dan jelas saja, Iya. Mbak. Kalau menurut saya tuh tadi ini melayani dengan ramah, adanya disambut dengan pertanyaan keperluan. Oke, langsung ketik. Mantap. Pelayanannya tadi rekomendasi nikah. Minta rekomendasi nikah. Banyak tadi rekomendasi nikah, contoh. Kompeten. Kompetennya itu kan tadi ada memberikan layanan binaan Jatim. Ya, nasihat Iya. pernikahan. Boleh. Akuntabel. Tidak Buktinya. menerima ini ya, tidak menerima pungutan, Ya, memberikan layanan betul, Mbak. secara gratis. Gratifikasi. Terus tadi Gratis. ini kali ya, transparansi juga tentang Iya, pembiayaan. transparansi Tadi kan tentang nanya tentang pembiayaan. biaya kan ya. Apa tadi Mbak yang pertama? Pelayanannya gratis. Yang pertama tadi tidak menerima pungutan. Iya. Terima pungutan. Mungkin satu lagi tambahan, ada dia minta satu file untuk arsip, itu kan bisa untuk evaluasi instansi nanti. Gimana Mas Safra? Iya. Ada itu dia bisa. minta satu untuk arsip kan, itu kan untuk kebutuhan evaluasi instansi nanti kan. Satu dokumen untuk arsip tadi pas dia Meminta minta satu tadi. kopian dokumen. Kalimatnya berarti menyediakan apa tadi? Arsip ya. Duplikat. Meminta Meminta kopian arsip sebagai dokumen. Salinan duplikat gitu. untuk apa tadi? Duplikat dokumen. Salinan dokumen untuk arsip instansi tadi. Jadi seandainya ada pemeriksaan kan mereka punya arsip, itu kan bagian dari akuntabel. Salinan dokumen untuk arsip Salinan berarti. dokumen untuk arsip dan gitu aja. Nah, seperti itu. Itu apa? Adanya komunikasi positif antar divisi dalam menyelesaikan tugas. Harmonis. Harmonis kolaboratif juga bisa. Ya, itu juga bisa. Soalnya jadi satu itu. Catatanku juga ada satu. Harmonis dan adaptif, harmonis kolaboratif jadi satu aja, nggak apa-apa. Mungkin bisa ditambahkan tidak membeda-bedakan. Jadi tadi ada yang datang mau legalisir, mau rekomendasi nikah, ada yang rapat kayak gitu kan dilayani dengan sama. Tidak membedakan dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan. Adaptif tadi menerapkan prokes saat COVID. Iya. Penerapan. Mau menambahkan
ibu kerudung abu-abu pakai komputer. Itu adaptif. Ini kali ya. Penggunaan teknologi. Iya, penggunaan teknologi. Fokusnya ke kerudung canggih Mas Indra dulu. Dan sampai warnanya loh. Canggih. Berarti fokus. Siap. Loyal mungkin penutupnya tadi. Apa? Itu Nggak apa? ngehit. Masih apa namanya? Menyebutkan Dari amal bakti itu loh. ah, Itu kan bentuk kita setiap ada instansi. Pemberian apa ya? Pemberian ucapan peringatan Hari Amal Bakti. Izin Oke. masuk. Mungkin bisa dengan ini ya, mereka yang dilayani satu-satu itu kan, jadi informasi mereka itu hanya kepada mereka kayak gitu loh. Seingatku masalah loyal itu kan perwujudan perilakunya salah satunya menyebarkan informasi hanya kepada pihak yang berwenang. Ketika legalisir dia ngasih ke kepala KUA, ketika masukkan Mm-mm. dokumen dia ngasih ke yang megang ibu-ibu kerudung abu-abu tadi kayak Iya, gitu. iya, mudah-mudah. Mudeng ya. Berarti kalimatnya Nah, memberikan pelayanan hanya kepada yang bersangkutan. betul. Izin masuk. Kalau itu kan sudah ada biaya 600.000 untuk nikah. Itu loyal nggak sih? Kan sesuai ketentuan dan undang-undang. Itu mematuhi. Iya, itu bisa, Mas. Tidak ada penambahan lain-lainnya. Tahu itu kan ini. Mematuhi regulasi ya. Ya, berarti termasuk gratis tadi bisa. Bisa. Bisa itu. Sekarang udah naik belum, Mbak? Nikah. Ya, dipindah ke kelas saya gratis tadi. Yang naik biaya lain-lainnya. Iya, dekornya yang naik Mas. Kalau itu tergantung. Mending KUA saja. Nggak usah Iya. pesta. Gratis. Ya Allah. Mungkin bisa ditambahin yang loyal Bu Hafsah, Hmm? memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan sesuai dengan wewenang kayak gitu. Jadi kan lebih spesifik ke loyalnya. Jadi kalau nggak salah tuh ada ruang tunggu gitu ya. Menambahkan di Betul, berorientasi betul. pelayanan ada menyediakan ruang tunggu. Ada ruang tunggu. Kalau mau ditambahkan lagi, mereka memberikan Dan layanan anu, itu nggak nunjuk-nunjuk. Misalnya ketika mau ke ruang itu dianterin sampai ke ruangnya. Kalau mau nambahkan. Dan informatif. Betul. Harus mau nekat lagi. Semangat Mbak. Nggak dihidupin lampunya. Pakai lampu. Nggak usah dijawab. Oh iya. Itu masuk. Ada lagi, Mas Mbak? Oh, mungkin satu lagi tuh. Apa? Tambahin satu. Jadi tadi pelayanannya kan itu apa namanya? Jelas gitu kan, jelas tepat waktu gitu. Jadi ya kontak. Gimana, Mas Sarah? Menjadikan layanan jelas, cepat dan tepat waktu.
Jadi tidak dianggurin tuh, dia datang, Hmm. duduk, nggak dilayani kan nggak. Jadi dia datang terus dilayani dengan cepat dan tepat. Di akuntabel ya Mas. Iya, Oh, yang akuntabel. Iya, jadi one day service. Yang barusan masuk akuntabel. iya, Iya, bisa jadi. Jelas ya, unsur jelasnya Karena kayaknya sesuai ya. SOP kan. Iya. Pelayanan sesuai SOP gitu. Oke, ada lagi? Udah? Kalau cukup, nanti yang presentasi siapa? Mas Indra, karena masih fokus sama kerudung. Masih semangat Mas Indra ya. Mantap. Hai? Iya, yang masih fokus kan Mas Indra. Iya Mas Indra ya. Boleh Mas Indra dikirimin filenya. Oke, siap. Buat grup ya. Oke, share grup nanti biar di presentasi Mas Indra. Iya, terima kasih. Absa. Semangat Mas Indra. Nah, yuk bergabung ke grup satunya. Nanti ke main room lagi. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dipersilahkan ya, belum masuk semua ini.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan presentasi hasil diskusi. Ya, diskusi pengamatan video dimulai dari kelompok 3, dipersilahkan. Baik Pak, izin share screen ya. Ya. Pak, Ya, silakan Pak. baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus implementasi berakhlak di KUA Plopo, Kecamatan Sragen. Untuk yang pertama, nilai dasarnya itu berorientasi pelayanan, melayani masyarakat saat meminta rekomendasi nikah dengan ramah dan informatif. Kemudian, menyediakan ruang tunggu yang nyaman. Selanjutnya, untuk nilai kompeten, memberikan layanan pembinaan Jatin. Selanjutnya, akuntabel, tidak menerima pungutan dan transparan mengenai biaya administrasi. Kemudian meminta salinan dokumen untuk arsip instansi, serta pelayanan yang jelas, cepat, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk nilai harmonis, adanya komunikasi positif antar divisi dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, tidak membedakan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya itu adaptif, menerapkan prokes pada saat pandemi COVID, yaitu dengan memakai masker dan cek suhu setiap ada untuk saat memberikan pelayanan. Kemudian penggunaan teknologi dalam pelayanan ditunjukkan di video, ada ibu-ibu yang sedang memberikan pelayanan dengan menggunakan teknologi yaitu komputer. Kemudian untuk nilai loyal, memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan sesuai dengan wewenang dan regulasi. Selanjutnya mematuhi regulasi pemerintah dalam pelayanan sebagai contoh, penetapan biaya nikah gratis di hari dan jam kerja apabila di luar jam kerja yaitu dikenakan biaya Rp600.000. Kemudian nilai kolaboratif, adanya komunikasi positif antar divisi dalam menyelesaikan tugas. Sekian Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya, ini kita aplaus ya Bapak Ibu untuk kelompok 3. Kita sematkan clap hands. Ya. Berikutnya untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Stop share dulu Pak. Di stop share dulu. Pak Indra tadi ya. Halo. Di stop share dulu mungkin ini ya tampilannya. Ya. Silakan kelompok 4. Oke, mohon izin share, Pak. Apakah sampun terlihat, Pak? Sudah. Oke, mohon izin. Agak diperbesar ya. Kecil terus biasanya. Terlihat tapi tidak terbaca katanya gitu. Sampun cukup? Ya. Ya, mohon izin untuk saya mewakili dari teman-teman kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi kami tadi terkait dengan video yang Bapak telah berikan linknya begitu. Yang pertama tadi ditayangkan sebuah video tentang pelayanan di KUA suatu wilayah begitu. Pertama untuk nilai dasar berorientasi pelayanan, tadi kami menilai bahwa petugas front office itu di awal menyambut dengan ramah, dengan cara berdiri, memberikan salam seperti ini, dan meminta calon pengantin untuk duduk sebelum untuk dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dalam segi akuntabel, sebelum lebih lanjut, berkas-berkas yang dibawa oleh calon pengantin itu diperiksa oleh penghulu. Kemudian masih di akuntabel juga,
ada pemberian transparansi pembayaran, diberikan informasi dari pihak KUA kepada calon pengantin. Dalam hal ini kita menilai bahwa agar tidak ada biaya pungutan di lain atau di luar yang telah disampaikan gitu. Dalam hal tanggung jawab juga ada penyerahan buku nikah ke ke pengantin gitu. Dalam kompeten tadi ada pendaftaran nikah oleh operator. Jadi operator melakukan pendaftaran nikah, kemudian juga ada kepala KUA memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Dalam hal harmonis, staf memberikan bantuan kepada calon pengantin mengarahkan alur pengurusan pernikahan dengan benar. Yang benar seperti apa tadi diarahkan stafnya, membantu calon pengantin. Kemudian dalam hal loyalitas, tadi ada sedikit diskusi agak hangat di sini Pak, kami agak sedikit dalam tanda kutip bingung begitu untuk loyal itu seperti apa yang ditunjukkan dalam video. Kemudian kami menyampaikan di sini bahwa petugas yang datang ke rumah calon pengantin itu tetap datang meskipun di luar hari kerja atau di hari libur begitu, dan ke rumah tidak di kantor melaksanakan pernikahannya begitu. Kemudian dalam hal adaptif, petugas melakukan input data ke SIMKAH. Beliau beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Kolaboratif yaitu kepala KUA bersama dengan penghulu itu menghadiri pernikahan dan menyerahkan buku nikah di kediaman calon pengantin. Saya rasa itu banyak kurangnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kunci atau kode etik ya loyal itu diantaranya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Masih ingatkah? Setia. Setia, Izin Pak. Bapak. Ya, NKRI kemudian Setia. Menjaga nama baik Menjaga nama instansi. baik. instansi. Ada nggak yang mengutamakan kepentingan negara bangsa di atas kepentingan pribadi? Itu Pak rela Ada, Pak. berkorban. Nah, rela berkorban ya. Nah, itu berarti apa ini? Petugas datang ke rumah calon pengantin meskipun hari libur. Nah, artinya apa? Di situ lebih mementingkan layanan. Ya, jadi masuk Pak, ini masuk dalam implementasi loyal. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kelompok 4 kita upload, untuk kelompok 4 Bapak Ibu kita sematkan left hands. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk sesi berikutnya yaitu informasi mengenai bahwa Bapak Ibu nanti di agenda ini, agenda 2 sinkronus yang terakhir ini diminta membuat learning journal ya, berupa tulisan dalam bentuk PDF. Membuat learning journal pembelajaran agenda 2. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu. Secara keseluruhan Bapak Ibu buat di dalam learning journal. Kemudian ditulis di dalam kertas A4 spasi 1,5 huruf Arial font 11. Diunggah di PLC maksimal jam 23.59. Bapak Ibu di sini tidak dibatasi halamannya ya. Ya, jadi 1 halaman boleh, yang penting menggambarkan pembelajaran agenda 2. Yang penting menggambarkan pembelajaran agenda 2. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk ke sesi yang terakhir Bapak Ibu, ada pertanyaan seputar agenda 2 ini? Barangkali ada yang belum jelas. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Rizal. Oh ya, berkaitan dengan yang tadi dipresentasikan soal tugas matriks Pak. Ketika ada perubahan, apakah harus upload kembali atau seperti apa Pak? Ya, tidak perlu diupload kembali ya, karena sebetulnya nanti mulai Bapak Ibu harus betul-betul pasti dalam mengangkat core isu, dalam membuat kegiatan-kegiatan, itu ada pada agenda keempat, yaitu habituasi aktualisasi. Jadi selama proses agenda ini bisa jadi berubah Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan analisis isu aktual yang baru. Ternyata setelah Bapak Ibu cukup lama di satuan kerja, semakin ke sini kan semakin tahu ya kondisi satuan kerja,
Bapak Ibu mencoba lakukan analisis aktual lagi, ternyata menemukan isu yang lain. Dan bisa jadi isu itu yang paling urgen. Sehingga dimungkinkan terjadi perubahan pemilihan isu. Perubahan core isu. Oleh karena itu tidak perlu diunggah lagi ya di BLC. Untuk LK individu saya. Nggak perlu diunggah lagi. Tapi Bapak Ibu yang penting sudah tahu alur berpikirnya. Cara menentukan kegiatan, kemudian merumuskan tahapannya, kemudian mengaitkan makna berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu alur berpikirnya. Seperti itu Pak Rizal. Iya, Pak. Ada Maksud lagi yang perlu dikonfirmasi? Silakan kalau ada yang perlu mengkonfirmasi lagi sebelum Bapak Ibu Izin mengakhiri. bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Terkait core isu itu kan kita menggunakan kata-kata negatif ya, kayak contoh kurangnya dan itu Iya. apa kurang optimalisasi dan lainnya. Nah, itu ketika kita berbicara seperti itu kita harus punya datanya atau kita hanya memandang saja begitu, Pak? Oh ya betul. Tadi ada yang tanya belum di sesi itu tadi ada tanya ya belum saya singgung ya. Ya tentunya harus ada Pak. Jadi kan bicara harus ada data. Data itu bisa diambil dari pengamatan. Pengamatan itu ya sumber data. Pengamatan atau observasi ya. Kemudian survei menggunakan instrumen survei, wawancara. Jadi teknik memperoleh data itu kan bisa dengan pengamatan atau observasi, bisa dengan survei, dengan instrumen survei, bisa dengan wawancara. Nah, mana data yang bisa diperoleh dengan ketiga cara itu? Coba. Bisa diterima, Pak Sofa? Kalau pengamatan berarti nanti bentuknya bagaimana, Pak? Untuk lampirkan datanya. Ya, Bapak Ibu bisa mengatakan begini, dalam pengamatan saya yang sudah konfirmasi juga dengan mentor, itu Pak ya. Bisa dalam pengamatan saya dan sudah dikonfirmasi melalui mentor, ada core isu seperti ini, seperti ini. Ada isu seperti ini ya, sebelum nanti masuk ke core isu ya. Dalam pengamatan saya dan sudah dikonfirmasi oleh mentor, ada isu 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau Bapak Ibu akan memperkuat, bisa dengan wawancara. Dalam pengamatan saya, dalam kolom observasi, dan diperkuat dengan wawancara dengan beberapa staf atau dengan mentor, nah itu juga bisa menjadi sumber data Bapak Ibu. Begitu Pak? Ya, bisa diterima ya? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin, Pak. Melanjutkan. Ya, silakan Pak Mursidi. Izin melanjutkan Pak. Tadi kan yang sebetulnya kan pengamatan. Kalau untuk bukti dukungnya itu kayak foto kali itu boleh nggak Pak? Apa? Kalau bukti dukungnya kalau bentuknya foto atau kali itu bisa nggak Pak? Foto. Ya. Apa wujudnya, apa fotonya? Misalnya ada kegiatan ya kita foto gitu Pak. Nah, itu bisa dicantumkan di di laporannya atau enggak Pak? Untuk bukti foto, maksudnya laporan pelaksanaan ya? Ya, ya. Oh bisa, sangat bisa. Ya, betul. Jadi bisa dokumen tertulis, bisa foto. Silakan untuk output maksudnya kan? Untuk output ya Pak Mursidi? Ya. Ya. Untuk output bisa foto, bisa screenshot aplikasi. Bisa tautan URL. Jadi yang penting barang kelihatan itu loh. Bisa dilihat atau bisa diraba. Kalau aplikasi itu kan nggak bisa diraba itu, hanya bisa dilihat. Foto kan bisa dilihat, itu bisa menjadi bukti output. Oke. Silakan foto bisa, tautan bisa, kemudian dokumen bisa. Misalnya nih bukti fisiknya barangnya gede, masa arep digawa mrene, Pak. Ya tahu, misalnya nih outputnya itu barang gede banget sak meja umpamanya. Kira-kira Mas laporan ora mbok gowo kan mboten to.
Nah, misalnya jenengan ini ada inovasi membuat pojok baca, pojok literasi di Kemenak, pojok literasi di Kemenak nih, untuk meningkatkan minat baca pegawai. Barangkali di Kemenak itu kearsipan atau enggak punya perpustakaan misalnya. Panjenengan kemudian minat baca pegawai rendah. Minat baca pegawai rendah misalnya. Indikasinya apa? Panjenengan wawancara dalam satu hari untuk meningkatkan kompetensi sudah baca berapa bahan pustaka. Jenengan survei ini, jenengan survei ke pegawai. Pak, saya mau tanya Pak, dalam satu hari untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, meningkatkan kompetensi, sudah berapa bahan pustaka yang dibaca? Oh, saya enggak pernah enggak dalam satu hari belum tentu. Jenengan tanya, apa sebabnya? Lah di sini enggak ada enggak ada perpustakaan nih. Misalnya nih ya. Lalu timbul gagasan, Pak, untuk meningkatkan minat baca harus disediakan pojok baca ini. Yang jenengan membuat pojok baca di Kemenak. Pojok baca kan barang itu gede. Sak nggone sak apa jenenge sak lemari ini umpamanya ya. Masa untuk bukti fisik harus dipotong mindah bedol kantor kan tidak mungkin. Cukup dengan foto. Pojok baca, kemudian apalagi macam-macam banyak itu yang di kemudian ruang laktasi, misalnya di Kemenak belum ada buat ruang laktasi. Kemudian kalau di KUA ada pojok konsultasi, kan banyak sebetulnya bisa digali. Ya. Baik Bapak Ibu, itu Pak, jadi boleh dengan foto, sangat boleh. Ada lagi tadi saya tanya ada yang. Ini Pak, mohon izin. Ya Pak Randi. Tadi terkait dengan lanjutannya yang disampaikan Pak Syofa tadi, itu kan Bapak tadi menjelaskan bahwa apakah memang kita nanti ketika membuat laporan aktualisasi itu kita mulai dari satu core isu atau mulai dari menarik lima isu menjadi tiga menjadi satu itu kita jelaskan. Seperti itu. Kemudian nanti kalau lima isu nanti kita jelaskan di situ, apakah setiap isu kita perlu memberikan dasar ilmiah Pak? Oh ini isu ada masalah, dasarnya apa ini? Setiap lima isu seperti itu atau seperti apa Pak? Itu pada saat apa? Di seminar rancangan atau seminar aktualisasi? Di laporan Laporan. Di laporan, iya. Berarti terakhir nanti. Iya, pembuatan laporan Pak. Berarti setelah 30 hari toh? Ya. Oh, enggak perlu Pak. Oh, enggak perlu. Itu kan nanti jenengan di mana di rancangan aktualisasi sudah dijelaskan nih. Nah, pada saat laporan itu kan tinggal menunjukkan bukti pelaksanaan saja. Ya kan? Jenengan akan melakukan seminar 2 kali. Seminar pertama, seminar rancangan. Menjelaskan tentang proses panjenengan mendapatkan core isu. Tidak perlu ndaki-ndaki mendetail menjelaskan landasannya. Cukup pokok-pokoknya saja. Karena apa? Waktu presentasi terbatas. Bapak Ibu bisa mengatakan begini. Dengan menggunakan APKL ditemukan ada 5 isu. 1, 2, 3. Dari 5 isu, kemudian kami gunakan USG. Dari USG itu didapatkan satu isu. Nah, setelah kami dapat satu isu, kemudian dengan Fishbone kita ada gagasan sekian kegiatan. Sudah seperti itu sudah cukup, Pak. Nah, mengenai data atau sumber data itu cukup ditampilkan di dokumen. Tapi pada saat presentasi cukup disampaikan prosesnya saja dari 5 isu menjadi 3 isu menggunakan USG, dari 3 isu kemudian dipilih satu core isu, kemudian dari satu core isu itu buat Fishbone untuk menentukan gagasan atau kegiatan menyelesaikan isu itu sudah cukup. Nah, kecuali kalau penguji tanya lah, kenapa kamu mengambil core isu ini? Alasannya apa? Datanya mana baru disampaikan. Oke, siap. Kalau untuk 5 isu yang di awal itu berarti juga alangkah lebih baik kalau ada datanya Pak. Tapi tidak harus juga. Tidak. Nanti kalau data itu jadi panjang sekali Pak. Iya Pak, panjang itu yang saya khawatirkan Pak. Nanti jadi melebihi skripsi ya. Itu tidak harus. Yang penting berdasarkan cukup globalnya saja Pak. Nggak perlu data sampai tirik-tirik. Sampai jelimet, sampai detail. Enggak perlu.
Terus satu lagi Pak, mohon izin bertanya ini terkait dengan urgensi terkait isu Pak nggih. Tadi kan saya melihat punya Pak siapa yang tadi terkait dengan kehumasan begitu. Iya. Nah, itu em, mungkin seperti ini Pak. Kalau untuk saya sendiri di instansi saya itu sebenarnya ada masalah yang urgen, kemudian perlu diselesaikan memang. Tapi itu penyelesaiannya jelas tidak mungkin bisa 1 bulan. Kemudian di luar otoritas saya sebagai guru Pak. Apakah itu tidak perlu dimasukkan dalam 5 di awal? Atau seperti apa Pak? Boleh dimasukkan, tetapi nggak diambil karena di luar kewenangan. Oh, oke, siap. Ya, silakan dimasukkan, tidak diambil karena di luar. Alasannya, lo ini penting sekali. Misalnya nih ya, ini penting sekali. Kenapa nggak diambil? Ini di luar kewenangan saya, Pak. Tetapi ini jadi isu penting. Nah, bisa Oke, beralasan seperti itu. siap. Dan Terima saya kasih kira Pak. nanti gini Bapak Ibu, pada saat ujian, baik rancangan, itu tidak sampai detail seperti itu. Karena waktu presentasi itu terbatas. Fokus pada seminar rancangan aktualisasi itu lebih ingin memotret isu apa yang ingin jenengan selesaikan, lalu kegiatannya apa, lalu bagaimana tahapannya, outputnya apa, lalu bagaimana cara panjenengan melakukannya. Setiap kegiatan itu yang menunjukkan orientasi layanan, menunjukkan kompeten, menunjukkan akuntabel. Kalau sampai penguji membahas sampai atas, berarti penguji itu ya legan golek momongan. Paham tak? Yang tidak seharusnya dibahas dibahas. Harus tanya mana dalil ilmiah, malah dasarnya isu ini Mas, sampai detail. Padahal substansinya itu adalah pemaknaan berakhlaknya itu, Pak. Outputnya apa? Dalam 30 hari itu tercapai atau tidak? Kalau misalnya nanti di laporan, mana bukti kegiatannya? Dah, tuh. Kan jenengan itu nanti diperkuat oleh mentor. Mentor itu membantu jenengan. Mentor bisa mengatakan begini, Pak penguji, ini sudah atas persetujuan saya dan bagi saya ini adalah prioritas, adalah urgen. Sudah, penguji nggak bisa membantah. Itu. Lah yang punya kantor itu mentor kok. Yang bekerja di situ mentor. Ya kan? Tuh Bapak Ibu. Jadi pemuji itu memastikan saja berakhlak dilaksanakan, ada core isu, ada kegiatan, ada output. Gitu Pak ya. Ya, Jadi terima nanti kasih kalau Pak. ketika menjelaskan 5 core isu itu, Bapak Ibu sudah mendapatkan contohnya belum? Belum, Pak. Ya nanti coach akan memberi contoh. Ya. Di contoh itu tidak sampai jelimet sekali. Dan Bapak Ibu nanti bisa ATM ya untuk pembuatannya itu bisa dilakukan ATM. Adaptasi, tiru, terus apa? Modifikasi. Modifikasi. Kalau penguji itu dari BDK ya, Pak? Untuk kayaknya dari PDK nanti. Dari PDK. Tapi untuk yang periode pertama dari luar mungkin ya. Nah, ini saya coba contohkan ya, perlihatkan. Ini biar Bapak Ibu tidak khawatir ya. Ini contoh dari Menkum nih, Kementerian Hukum nih. Bisa dilihat Bapak Ibu ya? Bisa. Terbaca apa tidak? Terbaca Pak. Di Terbaca tempat ya. saya terbaca. Ya. Nah, ini untuk core issue itu nanti masuk di bab 2, rancangan aktualisasi. Latar belakang itu tidak sampai ini loh Pak. Jadi latar belakang itu tidak bicara masalah apa jelimet dasar ilmiah enggak. Hanya sebagai negeri sipil dalam rangka mewujudkan ketiga fungsi ASN. Jadi masih membahas seputar tugas kita sebagai ASN dan regulasi. Dan tujuan adanya pelatihan ini. Pelatihan CPNS ini. Nah, kemudian bicara tentang isu aktual. Terus menemukan isu yang ada pada kepaniteraan hukum Belandi.
Pengangkatan isu yang paling protes ini dilakukan karena di kepanitraan hukum ini pada dasarnya pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum dapat wadah yang secara sistematis untuk mengontrol pekerjaan. Setelah menentukan isu tersebut menjadi strategis yang merupakan langkah pertama dalam aktualisasi bla 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 bla. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut perlu dituangkan dalam laporan aktualisasi yang berjudul digitalisasi pelaksanaan tugas kepanitraan hukum. Tidak jelimet atau Bapak Ibu? Nah, Iya, Pak. tujuannya, kemudian manfaat, ruang lingkup. Nah, kemudian ini rangkaian aktualisasi ini, profil organisasi, kemudian struktur, visi misi organisasi. Nah, deskripsi isu ini belum ada wadah sistematis. Ini kan isu pertama. Isu kedua, kurang rasa kesadaran. Nah, ini malah di sini enggak ada datanya ini. Enggak ada dasar apa namanya? Data ilmiahnya. Enggak ada referensinya apa ya kan? Isu yang pertama ini. Belum ada wadah yang sistematis untuk mengontrol pekerjaan. Deskripsi isu-isu ini merupakan dalam kategori smart ASN. Nah, kemudian kurangnya rasa kesadaran menjaga kebersihan. Deskripsi isu dalam kategori manajemen ASN. Tidak ada kesamaan penata usahaan dalam arsip ruang kerja kategori smart ASN. Belum adanya pemanfaatan, kurang pemanfaatan barang bekas pakai. Nah, ini ada 5 isu berdasarkan APKL ya kan? Deskripsinya itu cuma segini saja ini Bapak Ibu. Coba ini. Hanya 2 alinea saja. Ya. Jadi enggak seperti yang dibayangkan Bapak Ibu. Ini sudah cukup dan ini sudah lulus uji. Kemudian analisis itu. Ini menggunakan APKL. Skornya seperti ini ya. Kemudian, nah untuk skor saja kan enggak ada berdasarkan apa ini, enggak ada data ilmiahnya kan. Nah, kemudian dari APKL dibawa ke USG. Dari bawah USG, kemudian dapat nih yang pertama. Nah, argumentasi terhadap core isu terpilih. Latar belakangnya ini. Nah, baru di latar belakangnya dijelaskan. Penyebab terjadinya main core core isu ya, di atas dikarenakan 4 faktor. Antara lain, 4 kok akeh banget. Ono piro ki? Ono 8. Jadi yang penting di core isu terpilih Bapak Ibu bisa menjelaskan apa sebabnya. Tidak semua ya, tidak semua isu, tetapi core isu saja. Begitu Pak Randi dan Bapak-bapak yang lain ya, Bapak Ibu ya semua ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, oke ini kemudian ada fishbone-nya. Boleh minta filenya Pak. Gini aja, nanti kalau pada saat agenda 2, agenda 3 selesai, kemudian kalau coach belum memberi file, nanti saya akan kasih file. Ya, karena ini bagian dari coach. Nanti saya kalau memberi sekarang enggak melebihi kewenangan. Nanti kalau belum dapat dari coach, ketua kelompok silakan hubungi saya. Baik kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, baik, setelah sudah jelas semua, Bapak Ibu sudah berpengalaman nih ya, mengalami pembelajaran di agenda 2. Mulai dari sinkronus pertama, sinkronus kedua, 9 jam, dan hari ini sinkronus terakhir. Kemudian untuk tugas nanti di-upload ya Bapak Ibu, tadi membuat learning journal, ditulis, di-upload di BLC. Terakhir Bapak Ibu, kami minta Bapak Ibu, selama mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, Bapak Ibu rumuskan agenda 2 berakhlak, bangga melayani bangsa dalam 2 kata. Pembelajaran agenda 2 rumuskan dalam 2 kata. Kami beri waktu 2 menit.
Oke, cukup ya. Dimulai dari Pak Khairul Anam. Dimulai dari Pak Khairul Anam, semua mic-nya dihidupkan ya, Bapak Ibu. Agenda dua berakhlak dalam dua kata. Ya, izin Bapak untuk dua kata agenda berakhlak itu mantap dan membangun. Ulangi Pak, ulangi. Mantap dan membangun. Mantap dan membangun. Ibu Mailina. Agen perubahan. Agen perubahan. Pak Muhammad Afrawal. Inspiratif progresif. Inspiratif progresif. Pak Muhammad Ahmad. Luar biasa. Luar biasa. Pak Fathul Ulum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dawa banget. Pak Fahrizal. Sinergi integritas. Sinergi integritas. Ibu Hafsah. Dinamis dan menginspirasi. Dinamis dan menginspirasi. Muhammad Ali Hasan. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Nurul Syifa. Siap melayani. Siap melayani. Randi Listianto. Sangat berakhlak. Sangat berakhlak. Wahyu Irfan Rojali. Apa? Wah, orang jadi orang menarik itu. Putus. Ulangi Pak. Apa Pak? Pak Wahyu. Ikhlas. Bapak Ibu dengar apa tadi? Tidak. Ikhlas melayani, Pak. Ikhlas melayani. Ibu Nurul Wahmawati. Integritas, dedikasi. Integritas, dedikasi. Pak Nurhada. Pak Nurhada. Inspiratif menantang. Inspiratif menantang. Pak Restia. Harus berakhlak. Harus berakhlak. Ibu Tantri. Profesional dan jelas. Profesional dan jelas. Pak Sofa. Fokus masyarakat. Fokus masyarakat. Ibu Umi Hani. Jati diri ASN. Jati diri ASN. Pak Mursidi. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Pak Indra Dwi. Bakti negara. Bakti negara. Pak Muhammad Okto. Bergerak berinovasi. Bergerak berinovasi. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktif Bapak Ibu mengikuti pembelajaran agenda 2. Semoga lancar, sukses dalam latsar, lulus dan menjadi ASN profesional. Saya mohon maaf apabila ada salah selama membersamai Bapak Ibu. Marilah kita akhiri agenda 2 ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Izinlah ya. Oke, kalau mau lihat Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Tidak dua. Untuk pemahaman lebih lanjut nanti kita sambung via WA Bapak Ibu. Oke, sekian dari kami. Ada salah dan mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin lagi ya Bapak.